Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak Ibu Hesti, khususnya di kelas 7A, 7B, dan 7C. Untuk video kali ini, video singkat tutorial untuk memperkenalkan kalian tipe-tipe soal yang nanti akan muncul saat sumatif akhir semester di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Soal-soal ini dibuat dari rujukan dan model tipe soal AKM di ANBK, itu biasanya di kelas 8, dan kami berharap ketika kalian di kelas 7 itu sudah terbiasa dan mengenal tipe-tipe soal yang akan kalian hadapi saat melakukan asesmen. Nah, yang pertama, kalian harus login ke akun LMS atau e-learning kalian. Ingat, akun ini adalah akun yang dulu pertama kali kalian sosialisasi dengan Pak Irawan, bukan yang akun terakhir kemarin untuk Exambro. Jadi pastikan akun e-learning, akun LMS-nya selalu aktif. Dan karena kalian juga harus mengisi jurnal kebiasaan anak Indonesia hebat kan? Kalau sudah login, cari kelas 7 semester 1, pilih yang Bahasa Indonesia kelas 7A BC. Nanti gulir ke bawah, scroll ke bawah sampai menemukan latihan asesmen. Nah, yang diklik adalah yang nanti berwarna biru, di sampingnya ada tanda merah dengan garis-garis dan bulatan-bulatan kecil berwarna putih. Bu Hesti jelaskan dulu. Di latihan asesmen kali ini, Bu Hesti berharap kalian bisa terbiasa dengan tipe-tipe soal yang bervariasi. Di antaranya ada pilihan ganda dengan 1 jawaban benar, kemudian tipe pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban A, B, C, D seperti kalian saat di SD ya. Tapi ini ada pilihan ganda kompleks, artinya jawaban benarnya itu bisa saja lebih dari 1. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin semua jawaban benar A, B, C, D benar ya. Kemudian di sini ada tipe soal benar salah. Kalian diminta untuk menentukan status kebenaran dari beberapa pernyataan. Jadi misalnya ada kalimat pernyataan Bu Hesti adalah wali kelas 7A. Di situ kalian tinggal pilih apakah pernyataan tersebut benar atau salah, begitu saja. Dan yang tipe terakhir adalah menjodohkan atau mencocokkan jawaban. Ini menghubungkan premis dengan jawaban. Nah, sebagai latihan, soal bisa kalian kerjakan dengan 3 kali percobaan dengan harapan kalian bisa mengenal, dan dari mengenal kalian bisa terbiasa bagaimana jika menemukan soal-soal yang memang memerlukan 1 jawaban benar, lebih dari 1 jawaban benar, atau apakah kalimat pernyataannya harus ditentukan benar atau salah, atau bahkan soalnya mungkin ada yang tipe mencocokkan jawaban, begitu ya. Karena nanti di soal sumatif akhir semester tipe soalnya ada yang seperti ini. Semoga semuanya bisa mencoba dan melakukan latihan ini di rumah dan pastikan semuanya berhasil. Sekarang kita akan klik yang bagian latihan asesmen yang berwarna biru yang di sampingnya ada merah. Nah, di sini ada jadwalnya. Kuis ini dibuka pada hari ini, hari Jumat 5 Desember 2025 pukul 16.20 dan akan ditutup pada hari Minggu 7 Desember pukul 16.20. Ini Bu Hesti tadi sudah coba sekali, tapi ini akan mencoba ulang kuis dan Bu Hesti akan coba jelaskan kembali. Mencoba ulang kuis. Nah, ini tip dari Bu Hesti adalah ketika kalian menemukan gambar dengan teks yang panjang seperti ini, yang pertama memang harus teliti, entah itu membaca soal maupun membaca teks dan mencermati gambarnya. Bacalah cara merebus ubi jalar berikut. Berarti kalau ada cara, langkah-langkah, pasti ini adalah teks prosedur. Kalau mau lebih efektif waktu lagi, baca permintaan soalnya. Nah, soalnya adalah kalimat pernyataan yang sesuai dengan langkah-langkah merebus ubi jalar tersebut adalah berarti ini diminta mencari pernyataan yang sesuai dengan isi prosedur di atas ini. Yang manakah yang sesuai? Dibaca dengan cermat, pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru karena waktunya juga panjang, 2 jam, 120 menit, jadi pastikan jawabannya bisa benar sesuai dengan permintaan soalnya.
Kalau ada tanda bulat-bulat seperti ini, nak, berarti jawabannya satu saja yang benar. Misal Bu Hesti akan memilih satu ya. Satu, tinggal diklik saja. Kemudian klik yang halaman selanjutnya. Nah, ini ada teks dan gambar lagi. Teksnya panjang. Bu Hesti sarankan untuk rajin-rajin membaca dan latihan bersabar. Karena membaca itu adalah sebuah kebiasaan dan harus dibiasakan. Nah, ini ada soal dengan 2 jawaban benar. Soalnya adalah merujuk pada informasi dalam teks, ciri-ciri yang sesuai dengan deskripsi rusa sambar adalah, berarti teks di atas tentang rusa sambar. Di sini kalau ada yang kotak-kotak di samping opsi A, B, C, D, berarti ada lebih dari 1 jawaban benar. Nah, di sini Bu Hesti beri kata petunjuk ya. Pilih 2 jawaban benar, berarti jawaban benarnya ada 2 di antara 4 ini. Misal setelah Bu Hesti cermati dari judulnya, gambar, sampai isi teksnya, ternyata yang sesuai dengan ciri-ciri rusa sambar di dalam teks adalah yang ini misalnya. Ini dengan yang ini. Sudah? Kemudian pilih ke halaman selanjutnya. Berarti soal nomor 2 selesai dijawab. Nah, ini penting untuk Bu Hesti informasikan. Kalau tampilan di e-learning atau LMS ini ada tanda-tanda simbol bendera, ini tulisannya tandai pertanyaan. Itu maksudnya adalah untuk menandai soal yang belum dijawab atau sudah dijawab tapi jawabannya masih meragukan. Jawaban yang ini benar tidak ya? Nah, itu kalian boleh klik yang ini. Ini Bu Hesti beri contoh ya. Diberi klik berarti benderanya warna merah. Nah, kalau nanti sudah selesai semua soal dijawab, kembali ke yang ada tanda benderanya. Kemudian kalau misalnya nanti jawabannya sudah yakin benar, dicentang saja supaya benderanya hilang ya. Soal dengan teks sepanjang ini ternyata adalah soal tentang teks prosedur, penulisan judul yang sesuai dengan kaidah penulisan. Nah, ini berarti kapital-kapitalnya nak ya, diperhatikan. Misalnya, ini contoh jawaban ya. Contoh jawaban yang benar adalah yang ini ternyata. Nah, setelah itu kita halaman selanjutnya. Kemudian ini soal keempat adalah soal dengan tipe mencocokkan jawaban. Misalnya arti kata prosedur apa ya? Misal nih, berarti jawab acak saja ya. Nanti kalian teliti sendiri saat mengerjakan soalnya, latihan. Daring itu apa ya? Ternyata daring itu ini misalnya. Halaman selanjutnya. Cermati infografik. Nah, itu berarti ada infografiknya, ada gambar dengan beragam teks di dalamnya. Ada kalimat pernyataan. Nah, ini yang Ibu sampaikan tadi, ada kalimat pernyataan, kalian tinggal memilih benar atau salah saja. Nah, yang sesuai ya. Misalnya ini jawabannya salah. Nah, misalnya begitu ya. Setelah itu selesaikan kuis yang berwarna biru ini kotaknya. Ini statusnya, jawaban sudah disimpan dari 5 pertanyaan. Tinggal diklik, kumpulkan semua dan selesai. Dan ini tahapnya harus sampai selesai ini kalau pengerjaan di e-learning atau LMS. Dan kemungkinan besar ketika nanti kalian hari Senin sampai hari Jumat depan, prosesnya sama ya nak ya. Ini Ibu hanya mengenalkan tipe-tipe soalnya saja. Jadi pastikan jawabannya terkumpul. Ini diklik lagi sampai selesai. Ternyata nilai Bu Hesti 1,50 nih, harusnya dapat 10 atau 100 ya. Karena tadi Bu Hesti sembarang nih jawabnya. Nah, karena kalau Bu Hesti nanti serius jawabnya, kalian tahu jawaban Ibu ya kan. Nah, ini nak ya, seperti ini. Silakan kalian coba, dan jika ada pertanyaan atau kendala teknis bisa didiskusikan di grup pelajaran. Terima kasih.